Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Pada semangat ya, pada sehat juga. Nah, baik sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik. Hari ini siapa aja nih yang nggak hadir? Wah, hadir semuanya. Alhamdulillah ya, pada sehat-sehat, pada semangat, dan hadir semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai pemanasan global atau global warming. Kira-kira apa sih pemanasan global itu? Ada yang tahu nggak? Bumi menjadi panas, suhunya panas ya. Betul. Jadi pemanasan global itu merupakan suatu proses peningkatan suhu yang menyebabkan tadi si buminya menjadi panas, suhunya jadi panas ya. Peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan juga berkelanjutan. Lalu apa penyebab yang dapat memicu si pemanasan global ini dapat terjadi? Efek gas rumah kaca. Betul ya. Jadi yang memicu terjadinya global warming ini yaitu peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Anak-anak pernah lihat ya nih sawah yang kekeringan akibat terjadinya kemarau panjang? Pernah lihat ya? Seringnya ada sawah yang tiba-tiba si permukaan tanahnya jadi kayak pecah-pecah gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan si sawah ini jadi kekeringan? Kira-kira apa, ayo? Karena terjadinya pemanasan global tadi. Jadi menyebabkan si sawah-sawah ini jadi kekeringan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi fenomena alam sebagai akibat pemanasan global, lalu penyebab terjadinya pemanasan global, dan juga dampak dari pemanasan global itu sendiri. Dengan indikator tujuan pembelajaran, mampu mengidentifikasi fenomena alam sebagai akibat dari pemanasan global, mampu menganalisis penyebab terjadinya pemanasan global, dan juga mampu mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Sebelum kita simak video ini, Ibu akan membagikan terlebih dahulu lembar kerja ya. Ibu akan membagikan juga kalian menjadi 5 kelompok. Boleh dibuka lembar kerjanya ya. Boleh diisi terlebih dahulu nama anggotanya, kelasnya, dan tanggal sekarangnya. Kita simak terlebih dahulu videonya bersama-sama ya. Boleh disimak dengan baik-baik ya, ini videonya untuk mengerjakan lembar kerjanya.
Baik, setelah menyimak video ini, oleh anak-anak isi kegiatan berikutnya yaitu kegiatan mengorganisasikan. Anak-anak tuliskan satu rumusan masalah yang dari video yang tadi telah disimak oleh anak-anak ya. Lalu setelah itu kalian buat hipotesis sementara dari rumusan masalah yang tadi telah dibuat berdasarkan video yang telah disimak. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Untuk yang berikutnya, pada kegiatan mengembangkan informasi, kalian tuliskan, tadi kan ada 10 fenomena alam yang disebabkan oleh pemanasan global. Nanti kalian tuliskan di tabel yang sudah disediakan di lembar kerja, lalu tuliskan juga penyebab dari fenomena alamnya yang tadi, lalu juga dituliskan dampak dari fenomena alam tadi itu akan berdampak pada apa. Tuh. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan lembar kerjanya. Baik, sudah selesai semuanya. Kita akan bahas satu persatu fenomena alam yang tadi telah dijelaskan sedikit di video pembelajaran. Jadi yang pertama itu ada fenomena alam mencairnya es di kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, mencairnya es di kutub utara dan selatan ini disebabkan karena meningkatnya suhu rata-rata bumi atau tadi pemanasan global. Ya. Hal tersebut ini akan berdampak pada desa-desa di pesisir pantai ini nantinya akan tenggelam karena semakin meningkatnya permukaan air laut. Ini berhubungan juga dengan fenomena berikutnya, yaitu naiknya permukaan air laut, di mana naiknya permukaan air laut ini disebabkan oleh tadi mencairnya es di kutub utara dan juga kutub selatan. Naiknya permukaan air laut ini akan mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa daerah di pesisir dan juga pulau-pulau kecil akan tenggelam di masa yang akan datang karena si permukaan air laut semakin meningkat dan daratannya akan tertutup oleh permukaan air laut. Lalu yang berikutnya tenggelamnya daratan. Tenggelamnya daratan ini disebabkan oleh tadi naiknya permukaan air laut. Tenggelamnya daratan ini akan menyebabkan luas permukaan daratan yang semakin mengecil. Jadi daratan yang dapat ditinggali oleh manusia ini akan semakin sedikit tempatnya. Lalu yang berikutnya ada menipisnya lapisan ozon. Nah, menipisnya lapisan ozon ini disebabkan oleh emisi klorofil.
chlorofluorocarbons atau CFC. Nah, hal tersebut atau menipisnya lapisan ozon ini akan berdampak pada meningkatnya paparan sinar UV dan terjadinya perubahan iklim. Makanya anak-anak zaman sekarang itu sering pada pakai sunscreen karena sinar matahari yang masuk ke bumi itu sudah tidak sehat lagi ya karena paparan sinar UV-nya terus meningkat. Lalu yang berikutnya ada perubahan iklim yang tidak teratur. Nah, perubahan iklim yang tidak teratur ini disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Nah, perubahan iklim yang tidak teratur ini seperti tadi kemarau yang berkepanjangan atau musim hujan yang tidak teratur itu disebabkan oleh perubahan iklim yang tidak teratur. Nah, perubahan iklim yang tidak teratur ini nantinya akan berdampak pada terjadinya kekeringan karena kemarau panjang dan berubahnya siklus ekosistem. Lalu yang berikutnya ada produksi pertanian yang menurun, di mana produksi pertanian yang menurun ini disebabkan karena tidak stabilnya iklim bumi. Hal tersebut akan berdampak pada kegagalan produksi pertanian. Nah, produksi pertanian yang menurun ini juga akan berdampak pada harga-harga bahan pangan yang naik karena kebutuhan semakin meningkat namun produksinya menurun. Lalu yang berikutnya ada meningkatnya frekuensi badai, di mana meningkatnya frekuensi badai ini disebabkan oleh suhu lautan yang naik. Nah, suhu lautan yang naik ini kan tadi akan berdampak pada meningkatnya frekuensi badai. Nah, meningkatnya frekuensi badai ini nantinya akan menyebabkan terjadinya beberapa kerusakan pada wilayah pemukiman. Lalu yang berikutnya ada meluasnya penyakit pada manusia. Meluasnya penyakit pada manusia ini disebabkan karena semakin banyaknya gas CO2 yang terperangkap di atmosfer bumi. Nah, meluasnya penyakit pada manusia ini akan berakibat pada banyaknya orang-orang yang sakit, berdampak pada kesehatan manusia. Lalu yang berikutnya ada kepunahan hewan, di mana kepunahan hewan ini disebabkan karena terjadinya perubahan habitat dan sebagian hewan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Tadi kan karena adanya perubahan iklim, karena terjadinya kenaikan permukaan air laut, itu si fenomena-fenomena ini akan terus-menerus beruntun menyebabkan fenomena lainnya. Nah, kepunahan hewan ini disebabkan karena terjadinya perubahan habitat dan sebagian hewan tidak dapat beradaptasi. Kepunahan hewan akan berdampak pada terganggunya ekosistem di bumi. Lalu, sudah 10 ya. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak dari pembelajaran hari ini itu sebagai generasi muda, kita ini penting bagi peserta didik ya untuk memahami fenomena pemanasan global, penyebabnya dan juga dampaknya dari fenomena pemanasan global yang terjadi. Dengan pengetahuan ini atau dengan pengetahuan mengenai pemanasan global, peserta didik dapat mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi planet bumi agar tidak terjadi fenomena-fenomena yang berkelanjutan tadi ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.